warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program pilihan kita semuanya. Perempuan pilihan, tangguh dan menginspirasi. Perempuan pilihan adalah perempuan yang hebat. Ia memiliki kekuatan dalam dirinya, mampu menyelesaikan segala permasalahannya, dan mampu memberikan energi positif bagi lingkungannya. Dan sudah bersama saya perempuan hebat kali ini pemirsa. Sudah ada Mbak Wiwi ini ya, luar biasa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak Sehat, Mbak Desi. Wiwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Ya. semangat pemirsa ya. Semangat. Terus ya. Oke, ini kalau saya lihat dari tadi ngomongnya, performnya pada hari ini luar biasa ya. Penuh semangat, penuh inspirasi pastinya. Nah, sehat Mbak Wiwi? Alhamdulillah sehat. Mbak. Oke. Mbak Wiwi terima kasih sudah hadir di Perempuan Pilihan Mbak Wiwi ya. Oke pemirsa, saat ini kita sedang berada di mana Mbak Wiwi ini saat ini? Saat ini kita berada di Bloom Farmhouse. Bloom Farmhouse pemirsa ya, ini tepatnya di daerah Kalitanjung, Kalitanjung ya. iya. Oke, ini luar biasa ya. Pemandangannya juga asli sekali, Iya. hijau semuanya ya. Masya Allah. Oke. Mbak Wiwi terima kasih sudah hadir di Perempuan Pilihan Iya, gitu kan. sama-sama. Oke, mungkin juga tayangan ini kita berharap mudah-mudahan bisa menginspirasi perempuan-perempuan hebat di luar sana ya Mbak Wiwi ya. Oke. Insya Allah. Iya Mbak Wiwi, menurut Mbak Wiwi itu perempuan hebat itu seperti apa sih Mbak Wiwi? Menurut saya perempuan hebat itu adalah perempuan yang berdikari di atas kakinya sendiri dan juga perempuan yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Oke. Kita itu sebagai perempuan yang tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, dan juga mampu memberikan energi positif terhadap lingkungannya, baik lingkungan sekitar dirinya maupun lingkungan luar yang memberikan inspirasi bagi orang lain. Oke, itu ya. Pastinya tadi ya Mbak Wiwi ya, kita kalau bicara perempuan hebat itu yang jelas perempuannya harus bisa berdiri di atas kedua kakinya ya. Betul sekali Mbak Tidak Des. berpegang sama orang lain ya gitu ya maksudnya ya Mbak Wiwi ya. Betul. Oke, lalu juga bukan hanya itu, tapi juga dia bisa memerankan perannya tadi ya, Iya. sebagai seorang ibu, Betul. sebagai seorang anak juga, Iya. sebagai seorang istri pastinya Betul. ya itulah. Iya. Jadi memang sebetulnya perempuan itu banyak sekali ya perannya ya yang memang harus diberikan dan harus dijadikan sebagai inspirasi. Nah, Iya. Mbak Wiwi sendiri ada nggak sih perempuan yang diidolakan sama Mbak Wiwi nih? Iya. Mungkin buat role modelnya Mbak Wiwi siapa nih perempuan-perempuan nih? Masya Allah. Kalau menurut saya, alhamdulillah yang menjadikan saya sebagai role modelnya sebagai perempuan hebat itu ya Allah, Siti Khadijah Siti sebagai Khadijah, ya. inspirasi saya. Oke. Di mana beliau itu, masya Allah, seorang perempuan yang sangat hebat sekali, di mana dalam mensyiarkan Islam pada saat Nabi menyebarkan agama Islam pada saat itu, beliau selalu mendukung apa yang beliau butuhkan, entah itu dari segi harta beliau maupun dalam segala hal, sehingga mensyiarkan Islam itu secara keseluruhannya itu dibantu oleh seorang wanita yang hebat. Dan Seorang wanita yang hebat Masya Allah, ya. dari Oke, situlah saya terinspirasi untuk menjadi seorang perempuan yang bisa mensupport mensupport perjuangan perjuangan suami ya. suami Oke. maupun perjuangan untuk mesejahterakan keluarga. Oke, gitu. nah ini tadi ya. Ya. Kalau Mbak Wiwi memilih Siti Khadijah sebagai role models ya untuk perempuan, pastinya kan memang di situ tadi ya bahwa Siti Khadijah tuh memperjuangkan baik secara materi maupun imateri ya, Iya. Mbak Wiwi ya. Mungkin Mbak Wiwi juga melihat atau membaca sirah nabawinya seperti apa ya Siti Khadijah itu ya. Nah, yang paling membuat Mbak Wiwi terkesan itu dari Siti Khadijah itu apa sih, Mbak Wiwi? Ya, yang banyak sekali. Yang terkesannya itu yaitu mengenai masalah akhlaknya beliau, Akhlaknya, betul, akhlaknya oke. beliau dan kepatuhannya beliau terhadap suami. Ini Masya karena Allah. biasanya gini ya Mbak Wiwi ya, kalau Iya. perempuan sudah merasa punya uang sendiri, Betul. sudah punya merasa bahwa dia sudah bisa menghasilkan, lalu dia tidak butuh orang lain. Biasanya Iya. banyak perempuan yang memang lupa bahwa dirinya itu tetap sebagai seorang makmum. Nah ini menurut Mbak Wiwi seperti ini gimana nih Mbak Nah, Wiwi itu kalau ada salah perempuan besar seperti ya. ini nih? Salah besar seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah menjadi perempuan yang hebat, tapi satu hal yang jangan kita lupakan yaitu tetap selalu taat kepada suami, taat betul. kepada keluarga, dan taat kepada imamnya. Oke, Seperti itu. walaupun kita sudah banyak uang Iya, gitu ya. betul, Oke. betul, Mbak Des. Karena ini karena zaman saat ini ya Mbak Wiwi ya, mungkin banyak sekali perempuan-perempuan yang memang sudah tadi Mbak Wiwi sampaikan bahwa perempuan hebat tuh bisa berdiri di atas kedua kakinya, Iya. bisa bermanfaat. Tapi ada banyak hal juga yang memang dari perempuan itu tidak dipatuhi tadi ya. Mungkin Iya. sudah merasa dirinya mampu, Betul, akhirnya lupa betul. bahwa tidak patuh sama suaminya gitu kan. Nah, itu juga tidak termasuk kategori ini ya Mbak Wiwi ya. Iya, iya. Oke. Tidak termasuk. Oke, jadi memang kalau kita bicara perempuan tuh luas sekali ya Mbak Wiwi ya. Tidak hanya
menjadi seorang ibu, seorang Iya. istri, juga seorang anak, tapi juga banyak hal dari sisi-sisi yang memang harus kita pelajari tadi ya. Iya. Nah ini Mbak Wiwi, peran perempuan nih, mungkin dewasa ini kita banyak melihat bahwa perempuan tuh menjadi perannya penting ya, baik itu pemerintah maupun Iya. masyarakat. Nah menurut Mbak Wiwi ini seberapa penting sih perempuan tuh dalam mengisi pemerintahan saat ini nih Mbak Wiwi ini? Ya, sangat penting sekali. Di mana orang-orang hebat yang sekarang ini sedang menjalankan tugasnya, di situ di belakangnya itu adalah seorang dorongan dari seorang wanita, Oke. perempuan hebat. Perempuannya Ya. hebat ya, oke. Jadi di belakang seorang lelaki sukses juga ada seorang wanita-wanita yang hebat yang mendukung kinerja daripada para suaminya. Untuk itu peran wanita kita selalu harus memberikan suatu energi yang positif terhadap pasangannya, terhadap lingkungan sekitarnya. Misalkan di keluarga kita selalu mensupport suami kita dengan hal-hal yang baik Oke. dan menjalankan tugas-tugas wanita. Misalkan mungkin di rumah kita ada asisten rumah tangga ya Mbak Betul, Des, tetapi betul, oke. peran istri juga harus tetap ada, walaupun hanya sekedar bersih-bersih, memasak. Nah itu peran seorang wanita itu hal yang mungkin hal yang dasar ya. Oke, Tapi di balik itu banyak juga perempuan yang memang berkarir gitu ya. Nah di dalam karirnya itu juga tidak melupakan dengan pekerjaan-pekerjaan utama seperti berbakti kepada kedua orang tua, kepada suami dan juga kepada mengurus anak-anaknya. Di Oke. samping itu juga kita selalu memberikan hal yang baik terhadap ke semua teman sekitarnya Lingkungan juga kita dan ya. lingkungannya, Oke, memberikan suatu hal yang positif, misalkan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan alhamdulillah Mbak Des, kegiatan yang sekarang berjalan itu kita memang kayak setiap hari Jumat lah contohnya kita Iya, berbagi nasi betul. bungkus atau apa di komunitasnya, apapun itu kegiatan yang positif Sekecil yang apapun itu ya. sekecil Oke. apapun itu. Artinya perempuan hebat yang bisa memberikan manfaat walaupun tuh hal yang kecil. Mungkin kecil di mata kita tapi Iya. Allah melihatnya beda ya. Betul, Mungkin iya, oke. hanya sekedar memberikan nasi bungkus di jalan gitu kan. Walaupun komunitas kita 3-4 orang tapi insya Allah kalau kita istiqomah Oke. akan menjadi banyak. Menjadi gitu. manfaat Iya. ya. Oke, tadi juga menarik nih ya tadi Mbak Wiwi sampaikan bahwasanya walaupun di rumah itu sudah ada asisten rumah tangga, tapi peran seorang istri itu harus tetap ada ya. Iya, Artinya tetap. walaupun memang porsinya berkurang, tapi memang Iya. harus ada sentuhan-sentuhan seorang Betul, istri ya Mbak betul, Wiwi betul gitu ya. sekali. Oke, Iya. kita perjelas lagi bahwasanya tadi ya, walaupun perempuan itu berkarir di luar, perempuan itu juga mungkin memiliki usaha dan lain sebagainya, tapi peran menjadi seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya itu memang di rumah tetap harus kita sentuh ya. Betul, betul. Oke ya. Iya, karena kan mungkin ada sebagian suami mungkinnya yang lebih nyaman istrinya itu yang mengerjakan. Mungkin karena kalau kita sebagai wanita karir ya mungkin hanya sebagian yang kita kerjakan, tetapi kehadiran kita menyelesaikan pekerjaan itu membuat suami kita senang gitu Betul, ya. oke. Dan Seperti mungkin itu. biasanya juga kalau masak nih, ada contohnya gini, Iya. misalkan suami yang apatis memang hanya ingin istri yang masak. Iya, betul. Itu ada yang seperti itu Iya, ya Mbak Wiwi iya, ya? ada Karena seperti memang itu. iya, saya kalau rasanya ini bukan rasanya istri saya nih gitu Iya, kan betul, begitu ya. iya. Jadi memang tadi ya, bahwasanya peran seorang istri sekalipun ia adalah seorang pengusaha, Iya. seorang wanita karir di luar, seorang yang hebat di luar, pada akhirnya ketika di rumah perannya tetap menjadi seorang istri dan Seorang seorang istri. ibu ya untuk suami dan anaknya gitu ya Mbak Betul, Wiwi ya. betul. Ih, luar Iya. biasa sekali ya ini. Oke. Ini rasanya ini Iya. banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang sudah Mbak Wiwi rasakan mungkin di rumah juga, di lingkungan juga, Iya. sehingga Mbak Wiwi bisa berbagi juga untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Oke, sebelum lanjut kita jeda dulu ya Mbak Wiwi ya. Ya, Oke, siap. pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami, ada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Tapi Masya Allah dengan seizin Allah, Allah hanya memanggil orang yang niat, tapi Allah tidak memanggil orang yang punya banyak uang. Di luar sana punya banyak uang, tetapi belum terpanggil. Karena apa? Kitanya niatnya belum kuat gitu Mbak Oke. Des. Kembali lagi pemirsa pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi, masih bersama dengan Mbak Wiwi nih ya, perempuan hebat. Oke, tadi luar biasa pemirsa ya, kalau kita tadi mendengar prinsipnya Mbak Wiwi bahwa perempuan hebat itu tidak hanya mereka sukses di luar saja, tapi juga harus bisa menempatkan dirinya di rumah tadi ya. Betul. Jadi ada loh pemirsa ya, bahwa seorang suami yang memang saya maunya sentuhan istri saya deh gitu ya. Betul. Walaupun betul di rumah itu sudah ada ART misalkan, Iya. atau sudah ada yang bantu ya Mbak Wiwi, tapi tetap sentuhan-sentuhan itu tetap harus diberikan oleh seorang istri ya. Mungkin contohnya dari rasa memasaknya mungkin beda nih, kalau ini bukan rasa istri saya nih gitu ya. Oke. Nah ini Tidak kalau apa. boleh tahu nih Mbak Wiwi, kegiatannya apa Iya. sih nih? Alhamdulillah Mbak Desi, kegiatan saya itu pertama yaitu berawal dari
hal yang kecil dulu, Hal yang diawali dengan kecil, hal yang oke, kecil, betul. diawali pada saat itu kita perkumpulan ibu-ibu sosialita, tapi kita dalam hal yang positif, di mana Positif, kita oke, heeh. setiap hari Jumat kita Mhm, mhm. memberikan nasi Jumat setelah sholat Jumat, kita Bagikan gitu, berbagi di oh, oke, setiap heeh, masjid. oke, heeh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada program, yaitu setiap seminar 2 minggu sekali Mhm, mhm, kita mhm. ada seminar lunas hutang dan riba. Lunas hutang dan riba, ini Ya, menarik sekali ya. Oke nih bagi pemirsa ya yang mau setiap lunas hutang dan riba ya ya, setiap oke. 2 minggu sekali kita Oke, mengadakan seminar di oke, hotel ya. heeh, heeh, Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita ada program mengharumkan 1 juta masjid, artinya di seluruh Indonesia, dan saya perwakilan alhamdulillah di Kota Cirebon. mhm, Jadi mhm. setiap hari Jumat kita semprot-semprot masjid yang digunakan untuk salat masjid. Oke, heeh, Nah, di mana heeh. kita dengan aroma haramain, artinya Mhm. aroma 2 kota suci Makkah Madinah, Oke, heeh, dengan heeh, heeh. air jam-jam. Jadi Mhm, mhm. komposisi parfumnya tuh Mbak, Parfumnya itu ada itu air ada air zam-zamnya, oke, zam-zamnya. betul, Itu oke. setiap hari Jumat, di mana Mhm. kita juga program memuliakan ulama dan umaro. Kita Oh, memberikan oke. 1 hampers untuk para Mhm. ulama, Mhm, di mhm, mana mhm. parfumnya itu untuk mengharumkan masjid maupun untuk ruangan. Jadi seperti parfum yang otomatis Mhm, ataupun mhm. yang berupa uap Oke, gitu. jadi awalnya itu kegiatan dari Iya, kegiatan hal hal yang yang kecil, besar. iya. Itu jumlah Mhm. anggotanya ada berapa tuh Mbak Wiwi waktu itu? Kebetulan saya kan di sini sebagai distributornya Mbak Des, di Mmm, mana mhm, kita di mhm, mhm, berbagai mhm. reseller itu, kita Mhm, membawa mhm. berbagai reseller se-Ciayu Si ai oke, Majakuning. Jadi betul. Mhm. bagi Bapak Ibu yang berminat mangga bisa hubungin saya untuk bergabung di kegiatan yang positif kami. Oke, Terus betul, heeh. kemudian yang keempat, kita ada program wakaf Al-Qur'an. Wakaf Al-Qur'an, Wakaf oke, Al-Qur'an mhm. itu diberikan kepada komunitas, Mhm, kepada mhm. masjid, musola yang membutuhkan Al-Qur'an, Mhm, mhm, di mhm. mana Al-Qur'an itu tergabung dari wakaf dari berbagai donatur yang berada di Asia. Di Asia? Salah Oke. satunya yaitu Malaysia, di mana Oke, betul. dicetaknya itu berada di Indonesia, Mhm, mhm, di mhm. Jakarta, namanya percetakan Al-Fatih, Mhm, dan mhm. kewajiban kita hanya membayar ongkirnya saja. Jadi untuk Oke. mendapatkan Al-Qur'an sebagus itu, mungkin kalau beli di toko Al-Qur'an sekitar 150.000, Mhm, tapi kita mhm, hanya mhm. membayar 25.000 saja. Oke, Nah, heeh. itu kita bisa mendapatkan Al-Qur'an tersebut, di Mhm, mana mhm, kita mhm. hanya membutuhkan dokumentasinya saja sebagai laporan. Oke, Nah, yang heeh. keempat. Kemudian kegiatan yang sekarang berjalan, yaitu kami namakan komunitas kami yaitu komunitas pensyiar Baitullah. Oke, Artinya tugas mhm, kami adalah mensyiarkan Baitullah di seluruh Nusantara. mhm, mhm, Dan mhm, mhm. selama ini kami masih se-Ciayu Majakuning, tapi alhamdulillah sebelumnya saya sudah ke Jawa Tengah juga Mbak Mhm, Desi, mhm, dan mhm, kemarin mhm. juga jamaah saya ada yang dari Lombok juga. Mhm, 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 Dan mhm. alhamdulillah Mbak Des, keberangkatan kami waktu bulan September itu memberangkatkan 1 pesawat se-Ciayu Majakuning dan Oh, luar sukses. biasa ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang tergabung. Iya, Ini, iya. Mbak Wiwi sendiri memiliki yayasan atau, bagaimana nih? Oh, Rasanya nih enggak. kalau tadi, saya rangkum ya, Mhm. tadi ada, kegiatan di Jumat, ba'da sholat Berkah, Jumat iya, gitu, lalu juga ada mewangikan masjid, mewangikan masjid, ada juga untuk yang wakaf umaroh dan Al-Qur'an, juga iya, heeh, ya, ulama, ulama gitu. Ini banyak sekali ya. iya. Ini semuanya, dilakukan secara bersamaan atau bagaimana nih Mbak Wiwi ini? Nah, ini kita harus bisa membagi waktu ya, di mana yang dijelaskan di awal tadi ya Mbak Des, Mhm, tetap mhm, mhm. kita difokuskan, tetap kewajiban kita tetap di rumah, itu juga nomor Betul, oke, satu. heeh. Nah, sebenarnya kalau tadi dibilang punya yayasan tuh enggak, kalaupun toh ingin seperti saya juga, Bapak Ibu pemirsa di rumah juga Mhm, bisa bisa untuk bergabung menjalankan, ya? bisa Oh bisa, bergabung. oke, betul. Atau misalkan, "Bu, saya butuh salah satunya," misalkan, "Bu, saya butuh wakaf Al-Qur'annya," Mhm. bisa. Oh Atau, "Bu, bisa langsung boleh menghubungi nggak Mbak Wiwi gitu? Oh, kalau oke. saya bisanya pakai tenaga, boleh nggak saya membagikan nasinya?" Oh, itu boleh. Oke, "Bu, saya heeh, punya heeh. uang tapi mau ke Baitullah, gimana caranya?" Itu Itu bisa. bisa Jadi, ya? Oke. atau, "Bu, saya mau semuanya kegiatan yang seperti Bu Wiwi, bisa nggak saya gabung?" Boleh. Oke, Bu, heeh, misalkan heeh. beliau banyak waktu, mangga bisa Bisa bergabung. bergabung Nanti ya? kita Oke. bisa mengatur schedule-nya seperti apa Oke, gitu. jadi oke. Tadi kegiatan tadi itu memang, dilakukan secara bersamaan ya Mbak Wiwi, Iya, artinya, sebetulnya setiap wanita tuh bisa melakukan itu. bisa, Apalagi tadi bisa. Mbak Wiwi juga mengajak pemirsa juga yang mau bergabung, baik itu Ya, tadi yang siapa yang butuh Al-Qur'annya boleh langsung ya, menghubungi Mbak Wiwi ya. Oke, ya, siapa juga yang mau
saya punya tenaganya aja nih gitu kan, mau berbaginya mungkin untuk materinya belum ada, itu bisa juga bergabung ya Mbak Wiwi. Yang penting diniatkan ibadah tadi Iya, ya. iya Oke, betul. betul ya. Jadi tadi Jadi kalau dari poin-poin kalau kita mau kupas satu-satu kayaknya panjang nih Mbak Wiwi ya. panjang, betul. Oke, Iya, tapi mungkin pada intinya adalah tujuan tadi itu dalam rangka peran seorang wanita ya, lagi-lagi perempuan ya. betul. Perempuan itu seperti apa? Tadi tidak hanya karena kebanyakan kan kalau kita bicara sosialita pasti konotasinya sudah langsung negatif Iya, ya. iya. Tapi tadi Bu Dewi sampaikan bahwasanya perempuan dengan sosialitanya juga ada yang memberikan manfaat dan Betul. positif ya Mbak Wiwi ya. Dan juga ide-ide kreatif yang kita harus buat gitu kan. Apa nih sekiranya yang kita bermanfaat dan berpahala, itu yang penting. Bermanfaat dan berpahala ya. Oke. Jadi kumpulan kita tuh bukan hanya menggibah gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kasih sayang Allah. Oke, Kalau kita betul. sudah mendapatkan kasih sayang dan cintanya Allah, insya Allah doa-doa kita terkabul. Amin, gitu. amin itu ya. Karena kita tidak pernah tahu ya amalan apa nih yang akan membawa kita ke surga ya. Tadi Betul. dibuktikan tadi Mbak Wiwi tidak hanya misalkan kalau ada mungkin ada beberapa orang yang sudah merasa yakin, oh saya sudah melakukan ini sudah cukup Iya, baik. belum Ada tentu yang ya. belum tentu ya Mbak Iya, Wiwi ya. belum tentu. Makanya banyak tadi poin-poin yang sudah Mbak Wiwi sampaikan. Kalau misalkan kalau yang ini tidak dinilai amalan, bisa dari yang ini, dari yang ini, dari yang ini. Jadi kita terus berbuat baik ya Mbak Wiwi ya. Jadi Oke. banyak sisi yang peluang, banyak sisi dan peluang yang bisa kita raih untuk mendapatkan keberkahan dan berpahala. Nah, yang sudah berjalan ini saya selalu mengajak teman-teman yang mungkin ada kesulitan ekonomi ataupun Ya, betul. ingin merubah hidupnya lebih berkah, cobalah lebih dekat dengan Allah apapun caranya, yaitu dengan cara kita juga harus mencintai terhadap sesama dan memahami ataupun merasakan penderitaan orang lain juga. Dengan kita berbagi nasi mungkin akan terenyuh, oh iya selama ini kita sering membuang nasi nih kalau makan, Betul, oke. ternyata di luar sana itu sangat membutuhkan gitu ya. Ataupun manakala kita banyak uang ternyata kita nggak kepikiran tuh untuk ke Baitullah, di mana tukang becak saja bisa daftar umroh. Masya Allah, ini kisah nyata Bapak Ibu. Iya. Jadi gini Mbak Des, kemarin saya mengurus paspor untuk tukang becak gitu ya. Oke. Masya Allah, Tukang sampai beca naik umroh tukang ya. beca Umroh ya. ya, insya Allah setelah naik umroh berangkat haji gitu Amin, ya. amin, ya Allah. Nah sampai mungkin dari petugasnya aja menanyakan ya apa profesinya dan mungkin agak pekerjaannya mungkin ya. ya Oke, gitu ya. Mungkin tidak percaya ya, tetapi Masya Allah dengan seizin Allah, Allah hanya memanggil orang yang niat, tapi Allah tidak memanggil orang yang punya banyak uang. Di luar sana punya banyak uang, tetapi belum terpanggil. Karena apa? Kitanya niatnya belum kuat gitu Mbak Des. Gitu. Betul tadi ya. Iya. Kalau saya maknai, Allah hanya akan memanggil orang yang niat, Iya. tapi Allah tidak akan memanggil orang yang banyak uang nih pemirsa ya. Ini nih kena banget nih, mungkin juga banyak juga pemirsa yang banyak uang tapi memang kalau belum niat mungkin belum dipanggil ya, hati dan jiwanya ya Mbak Wiwi ya. Oke, tadi kalau diceritakan bahwa ada tukang beca yang sudah niat akhirnya dipanggil lah sama Allah sehingga mendaftar di travel umrohnya Mbak Wiwi gitu ya. Oke, nah Mbak Wiwi kalau kita bicara tadi kegiatan tadi itu ya, itu dimulai dari kapan tuh Mbak Wiwi itu? Dari yang Jumat, dari yang sudah banyak deretan tadi ya. Betul. Dari kapan tuh memulai kegiatan itu Mbak Wiwi? Berawal dari saya resign kerja Mbak Des. Oke, jadi resign kerja langsung positif awalnya gitu. mengisi kekosongan gitu ya, mau ngapain nih, masa mau begini-begini aja hidup gitu kan. Jadi merasa kok hidup saya kurang manfaat ya gitu saat kan. itu ya. Saat itu gitu kan. Karena dulu mungkin memikirkannya kalau kita punya uang berarti kita ada nih manfaatnya, bisa nyari duit gitu kan. Ternyata memang nggak menjamin juga itu. Pada saat itu saya bekerja di suatu perusahaan ekspor furniture, bisa dibilang skala besar di Cirebon gitu kan. Dan saya resignkan diri, saya mencoba untuk memberikan suatu hal yang positif apa nih kira-kira setelah resign ini. Dan alhamdulillah saya pada saat itu berkumpul dengan ya bisa dibilang banyak waktu gitu ya. Nah akhirnya kita hal-hal yang kecil, kita ada minimal nasi bungkus 10.000 kita kirim ke grup WA gitu kan, program nasi bungkus gitu ya. 10.000 minimal. Akhirnya dari berbagai donatur maupun teman-teman banyak tuh yang kirim, yang bergabung ya. Iya akhirnya ya kita alhamdulillah istiqomah gitu kan. Terus setelah itu ada
lirikan dari berbagai komunitas. Oh ternyata ini kumpulan kami itu kumpulan yang produktif gitu untuk menyalurkan hal-hal yang positif. Akhirnya dari apa namanya seminar juga mendatang kami untuk gabung ke seminar lunas hutang dan riba. Itu yang kedua, yang saya sudah bergabung dan alhamdulillah jadi pembicaranya juga di situ. Dan yang ketiga, setelah itu kita dari donatur Al-Quran, alhamdulillah kami sebagai perwakilan di Cirebon untuk menyalurkan Al-Quran yang berada di wilayah 3 Cirebon. Wilayah 3 Cirebon, Iya. oke. Jadi banyak sekali Iya. ya. Tadi ya, ketika Mbak Wi memutuskan untuk resign dari sebuah perusahaan gitu kan, Iya. mungkin saat itulah Mbak Wi merasa bahwa oh ini banyak waktu kosong nih ya. Iya. Artinya uang tuh memang bukan menjadi hal yang dominan ya, Betul, mendominasi, betul. bukan yang money oriented gitu ya. Iya, iya. Jadi Iya. banyak sekali gitu hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan setelah kita resign dari kantor Betul. itu ya. Mbak Wi, kita jeda dulu ya Mbak Wi, ini Iya, seru siap. banget nih obrolannya nih. Iya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Saya lebih utamakan ibadahnya, saya nggak penting hotel, sebenarnya itu salah. Oke. Tempat hotel juga penting untuk memudahkan kita beribadah. Beribadah ya, oke. Kembali lagi pemirsa pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi, masih bersama dengan perempuan hebat nih ya. Masih ada Mbak Wiwi ini tadi pemirsa ya. Kalau kita dengarkan tadi ceritanya banyak sekali poin-poin yang sudah dilakukan Mbak Wiwi ya. Itu akibat karena setelah resign ya. Oke, jadi mungkin juga untuk pemirsa yang saat ini mungkin ya efek dari pandemi ya Mbak Wiwi Betul, ya, betul betul. ya. Banyak sekali kan karyawan yang memang resign juga atau banyak juga yang memang dirumahkan ya. Itu karena efek dari pandemi 22 tahun itu Iya. kan. Nah itu jangan berkecil hati pemirsa. Ini buktinya nih ya. Ada perempuan hebat di sini nih ya. Masya Allah. Oke. Iya. Tadi ya, yang penting kita niatkan untuk mencari ridho Allah Allah. dan manfaat ya, Amin. dan manfaat dan berpahala ya Mbak Wiwi ya. Berpahala. Oke, tadi juga mungkin pemirsa yang mau bergabung silahkan hubungi Mbak Wiwi, mungkin ada di layar kaca Anda nomor teleponnya ya Mbak Wiwi ya. Untuk Mbak Wiwi sendiri mungkin tadi ada banyak poin yang memang bisa diambil dari pemirsa. Nah, kalau kita ambil nih Mbak Wiwi dari banyaknya poin yang sudah dilakukan Mbak Wiwi, kira-kira apa nih yang mau Mbak Wiwi angkat nih pada kesempatan kali ini nih? Ya. Biar pemirsa lebih jelas nih. Ya, Oke. mungkin salah satunya ya Mbak Des mengenai travel perjalanan umroh dan Travel haji. perjalanan umroh nih, oke ya, karena kan mungkin saat ini kita sudah memasuki masa endemi, artinya sudah banyak juga travel umroh yang sudah berangkat ya Mbak Wi ya. Iya. Oke, nah ini mungkin yang mau diangkat sama Mbak Wi adalah perjalanan travel umrohnya ya. Iya. Oke, boleh dijelaskan Mbak Wi nih untuk pemirsa. Ya, pemirsa di rumah dan dimanapun berada, alhamdulillah kegiatan sekarang yang berjalan yaitu kami sebagai penyiar Baitullah menamakan komunitasnya Mbak Des. Betul. Dan alhamdulillah kami bernaung di perusahaan travel yang sudah terpercaya, namanya PT Armina Reka Perdana. Dan alhamdulillah perusahaan kami sudah 32 tahun dan tentunya sudah sering memberangkatkan jamaah dan Betul. juga sudah terpercaya dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan rekor muri Mbak Des gitu. Oke, Karena untuk Armina Reka ini ya, oke. karena memberangkatkan jamaah terbanyak dan terbesar di seluruh Indonesia Oke, gitu. nah. Dan alhamdulillahnya lagi nanti di bulan Februari tanggal 9 insya Allah ada keberangkatan Umroh Akbar bertepatan dengan Milad Armina Reka yang ke-33 tahun. Oke. Nah, jangan lupa Bapak Ibu yang ingin bergabung, yang ingin berumroh bersama kami dalam gerakan Umroh Akbar 3.333 jamaah bersama kami PT Armina Reka Perdana menerbangkan minimal kita satu pesawat keberangkatan dan karena kami pesawatnya charter Mbak Des. Jadi Charter. Oh, ya jadi memang beda. di ulang ya. tahun ini memang spesial charter Ya, gitu ya. biasanya Oke. kalau Armina Reka selalu charter. Oh, Jadi selalu charter, oke. keberangkatan kami selalu charter. Cuman bedanya kita kalau di Milad ini kita keberangkatannya pasti ada program seperti tadi yang 3.333 jamaah ya. jamaah Oke. dan juga kita ada tambahan jadwal plusnya di Oh, mana di betul. sana kita nanti ada muhasabah akbar di Muhasabah Padang Akbar. Arafah. Betul, Ya, yang oke. biasanya kalau haji itu kita di Padang Arafah tuh biasanya kita wukuf. Nah, ini di umroh ini penggantinya wukuf. Padahal kalau di umroh kan tidak ada wukuf ya Mbak Desia dan tidak ada belang jumroh, tetapi spesial di Milad Armina Reka yang ke-33 tahun kita ada muhasabah akbar di Padang Arafah. Oke, gitu. jadi mungkin ini buat masyarakat yang pingin bergabung ya Mbak Wi Iya. ya, karena tadi ya di bulan apa Februari, Februari. ya. Februari akan ada keberangkatan akbar Iya, dalam umroh rangka akbar. Milad Armina Reka yang ke-33. Betul. Nah, ternyata pemirsa Mbak Wi ini bergabung bersama dengan Armina Reka tadi
ya. Iya, Oke, jadi alhamdulillah. tadi kalau kita bicara Baitullah, seruan ke Baitullah itu berarti Mbak Wi bergabung dengan Alminareka. Nah ini Ya. perjalanannya sudah berapa lama nih Mbak Wi nih bergabung dengan Alminareka nih Alhamdulillah Mbak Wi saya nih? berjalannya sudah hampir bisa dibilang masih banyak senior kami yang sudah berpengalaman dan mungkin di sini terbilangnya saya itu baru 6 tahun Baru, ya. oke. Nah, di mana Oke. kami alhamdulillah saya sendiri sudah menjadi tour leader, artinya kalau udah tour leader itu mendampingi jamaah kita minimal satu bus untuk menjadi tour leader, jadi mendampingi Bapak Ibu semua yang Oke. mengkoordinir Bapak Ibu semua yang berada di Cirebon, Jakarta. Kemudian kita sampai Jeddah nanti ketemu dengan Ustadz Mutawif. Nah, tugas kami adalah selain mendampingi juga kita memberikan arahan, mengingatkan schedule yang kita jalankan dan juga memberikan informasi-informasi penting di samping memberikan masalah ibadah itu nanti dengan Ustadz Mutawifnya, tetapi Oke. kita tour leader mendampingi Ustadz Mutawif dan juga mendampingi jamaah-jamaah Jamaahnya, juga oke. gitu. Oke ya pemirsa ya, ini sudah 6 tahun ya. Iya. Kalau menurut Mbak Wi ini 6 tahun ini katanya waktu yang masih umurnya masih baru ya. Baru, Tapi ya. kalau kita bicara 6 tahun, anak usia SD aja 6 tahun itu sudah banyak bisanya nih Mbak Wi ya. Oke. Yang tadi yang Iya. nggak bisa baca jadi bisa baca gitu Iya, kan. Nah iya. ini artinya Mbak Wi sudah punya pengalaman ya untuk Iya. khusus menuju Baitullah ya. Betul. Nah ini Mbak Wi, kita kalau bicara, mungkin pemirsa juga kan sudah sering mendengar Alminareka, Betul. bahwasanya Alminareka salah satu travel yang memang memberangkatkan haji dan umroh gitu Betul. ya, yang besar ya di Indonesia ya. Iya. Oke, nah ini kelebihannya apa sih Mbak Wi kalau kita bergabung dengan Alminareka nih Mbak Wi? Ya, kelebihannya pertama Bapak Ibu yang terkendala biaya bisa juga dengan cara menabung. Artinya Menabung, oke. nabungnya itu suka-suka tanpa batas waktu. Artinya jadi Bapak Ibu dengan DP 3.500.000 kemudian ikhtiar nabung, misalkan bulan ini kita nggak ada uang nih, nggak bisa nabung, nah itu Iya, boleh. Jadi boleh, tidak ada oke. punishment kena denda atau apa, itu tidak Oh, ada. oke. Itu namanya nabung suka-suka kita. Tapi memang minimal 500 karena apa? Untuk memudahkan administrasi. Iya, betul. Atau kita sekaligus besar juga Besar bisa. oke. Jadi semakin sering kita nabung, semakin besar kita nabung, ya otomatis kita semakin cepat untuk Semakin berangkatnya. cepat, ya, oke, Itu yang oke. pertama, bisa dilakukan dengan cara menabung kapan saja. Waktunya kita yang menentukan. Oke, Yang kedua, untuk jadwal penerbangan kita sendiri bisa menentukan, misalkan saya pengen bulan ini tanggal segini gitu. Nah, jadi Alminareka itu selalu ada tanggal keberangkatan di awal, tengah dan akhir bulan. Setiap bulannya? Iya, Oh, setiap luar bulannya. biasa ya, Jadi oke. mungkin di travel lain suka ada yang tanggal keberangkatan tanggal sekian. Nah, mau nggak mau, suka tidak suka, kita Harus mengikuti tanggal itu ya, travel oke, tersebut. oke, Tapi kalau di kita tidak ada. Kita sendiri yang menentukan, Yang menentukan kapan yang kita penting di berangkatnya. awal, tengah dan akhir setiap Iya, bulannya sudah ada sudah ya. ada. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk pesawat penerbangan juga bisa disesuaikan dengan budget masing-masing. Budget masing-masing, Ya, oke. ada Lion, Garuda, dan Saudi. Nah, tentunya harganya pun bervariatif. Nah, itu Bervariasi sesuai ya. dengan kemampuan kita Betul, masing-masing. oke. Jadi tidak harus dengan menggunakan pesawat ini dan ini gitu. Jadi kita yang menentukan. Eh, Itu yang kualitas keuangan kita ya, Betul. yang menentukan seperti Iya, apa ya. ada Oke. lagi nih Mbak Des. Oke, Jadi untuk tadi yang 3 ya. Terus yang keempat juga kita itu alhamdulillah setiap keberangkatan itu selalu memberangkatkan satu pesawat minimal itu. Jadi kita tidak campur dengan turis asing jalan-jalan. Oke. Kita tidak campur dengan travel-travel lain. Artinya kita umroh berasa haji. Jadi giroh untuk kita berangkat umrohnya itu Terasa sekali ya, Jadi oke, kalau kita betul. umroh tapi kita kanan kiri kita dengan orang turis, dengan yang seperti ini, seperti gimana gitu ya. Ya, Tapi oke, kalau oke. kita selalu satu pesawat keberangkatan kita gitu. Dan terlebih lagi yang terpenting adalah hotel kita berada di ring 1, bintang 5 ring 1. Di luar sana banyak sekali menawarkan bintang 5, tapi belum tentu berada di ring 1. Oke. Artinya ring 1 itu berdekatan dengan Masjidil Haram maupun dengan Masjid Nabawi. Jadi kalau bintang 5 tapi jauh sekali, misalkan dari sini ke Grage Mall, wah itu sama aja mau bohong ya, karena kan jauh kali jalannya Mbak Des jauh, gitu. iya, oke, Jadi betul. kita lebih spesifik menjelaskannya bintang 5 dan berada di ring 1. Artinya tadi ya dekat sekali dengan iya, Masjidil dekat sekali Haram dengan ya. Masjidil Haram maupun kita dengan Masjid Nabawi. Oke. Nah, alhamdulillah. Terus juga mungkin di luar sana mengatakan, kenapa ya harganya kita ini gitu mahal. Sebenarnya bukan karena mahal, karena memang yang kita tawarkan adalah lebih mengepentingkan kualitas kita, yaitu kualitas yang mengutamakan kenyamanan, betul. keamanan, dan kekhusyuan jamaah. Karena apa? Di sana tuh Mbak Des, 1 jam sebelum azan aja masjid sudah penuh. Sudah penuh ya. Kalau kita oke. punten mungkin ada
yang menawarkan harga murah, tetapi hotelnya jauh banget. Itu belum sampai udah tengah jalan itu nggak dapat tempat sholat gitu. Oke, Tapi itu kalau ya kita itu, maksudnya ya. Oke. kalau kita itu bintang 5 ring 1 itu udah turun dari lift itu udah pelataran Masjidil Haram, Masjid Oke, Nabawi gitu Mbak Des. jadi itu yang memudahkan iya jamaah ya. memudahkan. Bahkan Oke. kita mau melihat situasi di Tanah Haram juga kita bisa lihat dari balik jendela hotel ataupun dari televisi yang berada di kamar masing-masing. Oh ini lagi kosong nih, kita turun, kita tawaf sunnah. Nah, Oke, jadi oke. lebih terpantau gitu kalau kita berdekatan dengan hotel dan masjid. Kan Masjidnya. kebanyakan kan memang saya lebih utamakan ibadahnya, saya nggak penting hotel, sebenarnya itu salah. Oke. Tempat hotel juga penting untuk memudahkan kita beribadah. Beribadah ya, oke. Tadi ya sudah banyak sekali ya manfaat dan keunggulan dari kalau bergabung dengan Almina Rekat tadi ya Mbak Iya, Wi ya. Tadi betul. sudah 5 Mbak Wi sebutkan ya. Mungkin kalau saya bisa ulang nih, yang pertama tuh tadi Bisa memudahkan untuk memudahkan ya, bisa nabung ya. Iya, bisa Nabungnya dengan nabung. nabung suka-suka. Jadi kalau Iya. pemirsa punya uang 1 juta dulu nih Mbak Wi nih mau Iya, nabung gitu kan, bisa, boleh gitu kan. Nah iya. itu. Yang kedua juga mungkin tadi kita bicara dari pesawatnya kita bisa boleh memilih pesawat yang mana sesuai dengan kemampuan kita Iya, gitu ya. iya. Jadi ada banyak sekali ya Banyak sekali yang keuntungan kita dibandingkan dengan untung. travel yang lainnya ya. Betul. Makanya tadi ya bahwasanya Almina Reka menjadi unggul dan menjadi besar di Indonesia karena tadi ya memberikan banyak manfaat kepada Iya, jamaah yang iya. lainnya ya. Oke. Iya. Nah tadi ya Mbak Wi kalau kita bicara Almina Reka sendiri ya. Kalau Mbak Wi sendiri kantornya di mana nih Mbak Wi ini? Ya, kantor saya berada di Jalan Nakula, nomor 6, Jalan Samiaji. Gitu. Nah oke, mungkin pemirsa di layar kaca Anda nih ada alamat dan juga nomor telepon Mbak Wiwi yang memang nanti bisa dihubungi ya. Iya. Takutnya nih mereka bingung nih, udah dengerin talk show-nya, ini alamatnya di mana ya gitu. Oke, Iya. mungkin di layar kaca Anda akan ada ya nama dan alamatnya Mbak Wiwi serta nomor teleponnya untuk bisa berbagi atau mungkin untuk awal mungkin mau tanya-tanya dulu nih ya Mbak Wiwi, bisa kan Boleh, Mbak Wiwi ya? boleh. Iya, Boleh, bisa. oke. Oke Mbak Wiwi kita jeda dulu ya. Iya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Suatu kesalahan Mbak Des, dimana kalau Allah sudah berkehendak udah kun fayakun, Siapapun mau bisa siapapun, dipanggil ya. profesi apapun dan siapapun yang kita tidak sangka, Masya Allah beliau yang mendaftar gitu ya. Yang daftar duluan, yang berangkat duluan. Baiklah pemirsa, masih bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi, masih bersama dengan perempuan hebat kita kali ini yaitu Mbak Wiwi dari Almina Perdana. Iya, betul. Oke, luar biasa ya ini ya. Tadi kalau kita bicara keuntungannya banyak yang didapat ya. Tadi sudah banyak sekali Mbak Wiwi sebutkan bahwasanya kalau bergabung dengan Almina itu banyak sekali keuntungan yang didapat ya Mbak Wiwi ya. Dari bisa menabung suka-suka. Lalu juga kita bisa memilih kapan kita berangkat karena Almina itu setiap bulan itu ada 3 kali pemberangkatan ya. Iya. Saya sampai hafal loh Mbak Wiwi loh. Oke, luar biasa ya. Tadi juga kita bisa memilih kita menggunakan maskapai apa ya. Iya. Oke, jadi banyak sekali tadi pilihannya untuk pemirsa ya. Sekali lagi untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan Almina bersama dengan Mbak Wiwi, silahkan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Nah ini kita kembali ke Mbak Wiwi nih ya. Tadi kalau kita bicara keuntungannya banyak sekali ya. Nah dari awal sampai sekarang Mbak Wiwi sudah memberangkatkan berapa jamaah nih Mbak yang sudah membantu masyarakat mungkin wilayah 3 Cirebon ya? Iya. Sudah berapa banyak nih Mbak Wiwi nih? Alhamdulillah selama 6 tahun ini Mbak Des, saya sudah memberangkatkan jamaah se-Ciayu Majakuning ataupun di luar kota. Per tahun saya alhamdulillah memberangkatkan sekitar 300 sampai 500 jamaah. 300, Masya luar Allah, biasa, iya. Masya Allah ya. Yang sudah membantu jamaah untuk bisa berangkat ke Baitullah ya Iya, pastinya itu ya. per tahunnya Mbak Itu Des per tahunnya ya, alhamdulillah ya. Dimana siar kami itu gini Mbak Des, kita belusukan ya di setiap pengajian-pengajian ataupun kita belusukan di desa-desa terpencil karena mungkin gini Mbak Des, kadang orang punya uang tapi bingung caranya gimana nih kita mau Iya, daftar, mau jadi kita daftar ya. jemput bola. Oke, Jemput jadi Mbak bola. Wiwi yang datang langsung ke Betul. desa-desa itu Iya, tersebut ya. Oke, jadi betul ya. kita bantu mengenai proses dokumennya, cara betul, pembayarannya, betul. Oke, dan juga bagaimana tata cara untuk melaksanakan manasiknya di mana. Semua informasi yang kita berikan itu akurat dan kita jemput bola karena mungkin di daerah-daerah tertentu ada yang tidak punya ponsel Betul. ataupun gaptek ataupun bingung cara pengurusannya. Jadi semua dibantu kita ya bantu. oleh Mbak Wiwi ya. Ya, Oke, kita luar bantu. biasa sekali ya ini. Iya. Karena kan biasanya gini Mbak Wiwi ya, mungkin orang-orang yang sudah
di daerah sana di desa ya kan mungkin jauh informasi juga gitu kan. Mereka bingung nih, mereka punya uang tapi mereka mau uang ini mau dikemanakan, Nah, tapi mereka betul. pengen berangkat ke tanah suci. Betul. Karena kan mungkin kalau untuk kuota haji mungkin agak sulit ya, makanya mungkin kebanyakan saat ini dibukalah umroh dan Umroh. alhamdulillah Betul. sudah berjalan umroh ya. Iya, Oke. iya. Nah ini mungkin tadi ya, kalau Mbak Wiwi sendiri sasarannya daerah mana aja nih Mbak Wiwi ini? Kalau sasaran sih sebenarnya kita tidak melihat salah satu ataupun secara khusus, Oke. karena kita mensiarkan dimanapun saja dan tidak melihat background seseorang. Oh, Gitu. oke. Itu Profesi satu apa hal, saja ya. ya? Oke, Satu hal betul. yang terpenting dulu kesalahan saya gini Mbak Des, saya pikirkan ini yang punya uang pasti daftar. Ini Oh, kayaknya nggak oke. mungkin. Dulu saya lebih memilah-milah gitu Oh, kan, karena memilih-milih ya orang gitu milih ya. orang Oke, oke. ataupun ini yang sepertinya layak dan tidak layak, padahal itu adalah suatu kesalahan Mbak Des, dimana kalau Allah sudah berkehendak udah kun fayakun, Siapapun mau bisa siapapun, dipanggil ya. profesi apapun dan siapapun yang kita tidak sangka, Masya Allah beliau yang mendaftar gitu Oke, ya, yang daftar duluan, yang berangkat duluan, alhamdulillah. Jadi gini Mbak Des, yang kita lihat itu sebenarnya bukan dari background, bukan dari segi penampilan gitu ya. Pernah suatu ketika saya membagikan brosur Mbak Des, jadi siar saya itu bukan hanya di pengajian maupun kita Desa-desa ya. ya, Oke. kita juga membagikan brosur dimanapun. Bahkan pada saat itu saya tidak memikirkan beliau itu sebenarnya orang Islam atau bukan, saya nggak memikirkan ke situ. Oke, Iya, oke, pada saat itu saya Bagi-bagi aja bagi brosur aja ya, gitu oke, ya. Saya di betul. Semarang pada saat itu. Pada saat itu Car Free Day ya. Oke, Di Semarang kan, kalau di Semarang kan mungkin tidak terlihat ya Mbak Des ya. Saya positif aja siapapun. Itu menurut guru saya. Pokoknya kalau kamu siar siapapun tuh jangan melihat backgroundnya atau apapun, saya Oke. bagikan saja. Saya jelaskan aja. Tapi karena saking baiknya beliau mengatakan, Ibu mohon maaf saya non gitu. Oh, Nanti oke. saya brosur ini saya sampaikannya ke tetangga saya. Luar biasa Nah, ya. itu satu. Dibantu ya. Dibantu. Oke, oke. Jadi banyak pelajaran, banyak ilmu yang saya dapatkan selama saya siar. Yang kedua, saya waktu itu pernah diantar oleh suami saya, ada yang WA mau ingin daftar. Suami saya bilang, ini yakin nih yang daftar ini salah rumah kali. Nah, seperti Oke, itu. oke. Jadi ada underestimate di situ. Oke, Nah, saya juga ragu, ya enggak ya. Ternyata betul. Mohon maaf, mungkin rumahnya kurang layak, mungkin sepertinya salah gitu. Ternyata betul Mbak Des. Oke. Nah, dan ternyata beliau itu menyisihkan uang tersebut sudah hampir bertahun-tahun untuk ke Baitullah. Saya merinding loh, Mbak Iya, Wiwi. jadi Mbak Des, Oke. yang selama saya bersiar itu ilmu yang saya dapatkan tuh banyak sekali, dan itu membuat kehidupan saya buat pelajaran bahwa kehidupan itu jangan melihat dari sisi yang kita lihat gitu. Yang Dan di nampak situ tuh saja ya, di situ oke. saya melihat kekuasaan Allah di situ. Inilah bukti bahwa kalau kun fayakunnya itu ada gitu. Disitulah saya diberi pelajaran banyak sekali, benturan buat diri saya pribadi ya selama saya siar dari berbagai profesi yang saya dapatkan. Dan yang selama saya siar Mbak Des itu kebanyakan berprofesinya itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa Iya, saja dari ya. tukang-tukang, pokoknya tukang apa aja, tukang sayur, oke. tukang tambal ban, tukang beca, yang tukang-tukang. Oke. Justru saya pernah memberangkatkan yang bisa dibilang dari kemampuannya yang oke lah gitu ya. Tapi ya seperti itulah gitu ya. Oke, Iya, oke, saya memang lebih nyaman mungkin ya dengan yang mereka biasa. Artinya pertama beliau bisa diajak kooperatif gitu ya, dalam hal schedule maupun dalam hal apapun gitu ya. Nah, di situ juga saya merasa pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan adalah kehidupan yang di luar sana yang menurut kita gak mungkin bisa menjadi mungkin. Di situ tangan-tangan Allah itu betul-betul ada gitu. Ada campur tangan Allah di situ Betul, ya. Betul iya. ya. Oke. Jadi menambah keimanan nomor satu itu. Iya, betul, Saya oke. semakin hari iman saya bertambah, ya Allah. Ini orang seperti ini loh yang engkau pilih gitu. Iya. Saya sampai merinding juga ya. Saya aja kerja bertahun-tahun saya di perusahaan ekspor furniture di mana gaji saya besar, tetapi saya belum bisa berangkat umroh gitu ya. Pada saat saya melihat RCTV pada saat itu program umroh ya, Iya, saya daftar, kemudian saya di sana berdoa, ya Allah mampukan saya bisa umroh dengan mudah dan berkali-kali. Nah, dengan mudahnya ini Allah beri Hanya kemudahan. berikan cara seperti Ya, ini sampai
sampai sekarang ini akhirnya, alhamdulillah saya oke. bisa berangkat umroh gratis Alhamdulillah ya, dengan berkali-kali mendampingi tadi ya, berkali-kali dan oke. mendampingi jamaah Mendampingi, berkali-kali dan banyak pelajaran-pelajaran yang menambah keimanan saya dan rasa syukur saya bertambah Mbak Des Iya, karena iya, betul, dari betul. orang yang segi ekonomi biasa saja bisa berangkat ke Baitullah, gimana Iya. kita Yang yang diberi mampu ya, kemudahan, yang kemudahan, mampu oke. bahkan yang punya gaji, Masya Allah Mhm. masih belum tergerak juga untuk ke Nah Baitullah. ini ya pemirsa ya, Ya, ini kita kalau bicara sejarah dari Mbak Wi ini luar biasa ya. Tadi perjalanannya untuk menuju di titik ini tuh tidak mudah ya Mbak Wi ya. Ada betul, perjalanan tadi mungkin betul. ada paradigma bahwa orang yang dengan ekonomi yang terlihatnya, nampaknya baik-baik saja ternyata belum tergerak hatinya untuk Betul, berangkat umroh ya. iya. Tapi ketika Mbak Wi terjun langsung ke lapangan melihat ada sekumpulan orang yang dianggapnya kayaknya nggak mungkin nih, Iya. tapi ternyata Allah sudah ketuk hatinya. Betul, betul. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya. Tadi ya, Iya. seperti di awal Mbak Wiwi sampaikan bahwasanya yang pergi ke Baitullah itu yang niat, Iya. bukan yang banyak uang ya Mbak Wiwi Iya, ya. bukan yang Oke, banyak uang. karena banyak sekali yang mungkin yang banyak uangnya tapi belum tergerak hatinya, belum ada niat. Jadi memang Iya. sulit ya. Iya. Allah belum panggil ke arah sana ya Mbak Wiwi ya. Nah mungkin terakhir Mbak Wiwi harapan dan pesannya juga untuk masyarakat pemirsa juga ini karena saya yakin ya setelah dibukanya sudah masa endemi, apalagi sekarang Iya, sudah tidak ada Bandara Kertajati pembatasan. juga sudah Iya, beroperasi di sudah November dibuka ya. lagi, Oke, iya. mungkin juga Mbak Wiwi bisa memberikan himbauannya, pesannya kepada masyarakat nih ya yang belum bergabung dengan Armina Reka Perdana nih, Mangga silakan Mbak Wiwi. Iya, bagi pemirsa di rumah, RCTV yang kami sayangi semuanya, jangan lupa kalau kita diberikan rezeki, kalau kita diberikan kemudahan, kalau kita diberikan sehat, jangan lupa ke Baitullah. Mudah caranya. Bersama dengan Armina Reka dengan DP 3.500.000, kemudian dengan ikhtiar menabung, minimal nabung 500 ataupun kita lagi tidak ada uang pun kita bisa dengan menabung berikutnya. Jadi jangan sampai terhalangi niat kita hanya karena kita nggak punya uang. Banyak cara kita pergi ke Baitullah asalkan kita niatnya yang kuat. Dengan cara pertama niat yang kuat, yang kemudian dengan cara actionnya apa? Yaitu tadi kita dengan DP berapapun Allah melihatnya bukan suatu hal yang besar dan kecil, tapi Allah melihat dengan ketulusan kita, dengan kesungguhan kita, dengan apa yang kita punya kita berikan itu untuk bersedekah ekstrim kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu punya aset atau apapun, bukan berarti harus dijual, enggak ya. Mungkin saya nggak punya uang tapi saya punya perhiasan. Nah itu pengalaman saya pada saat itu juga saya punya perhiasan dan saya waktu itu saat itu sedang terhimpit ekonomi juga Pak. Iya, Karena kan waktu itu saya dari resign kerja ya Mbak Desia, tapi keinginan alhamdulillah ya niat keinginan niat yang kuatnya kuat ya. apapun yang saya punya saya sedekahkan ekstrim. Saya berangkat umroh berdua dengan suami saya. Nah setelah kepulangan umroh alhamdulillah berkat wasilah dari RCTV saya melihat tayangan RCTV untuk berangkat umroh dengan cara yang mudah. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin berumroh dengan cara mudah silakan bergabung dengan kami tim Ar-Rahman PT Armina Reka Perdana. Insya Allah niat ke Baitullah Bapak Ibu semua bisa tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Ya ini mudah-mudahan ini mungkin pemirsa yang melihat tayangan ini mungkin menjadi Mbak Wiwi selanjutnya ya. Amin, Karena amin. ya, karena Mungkin Bapak Ibu yang duduk di sini yang duduk nanti. di sini ya. Oke. Iya. Mungkin iya, mungkin saat ini Mbak Wiwi, nanti mungkin ke depan mungkin Bapak Ibu yang duduk sama saya kita Iya. mau ngobrol tentang Armina Reka ya Mbak Wiwi ya. Betul. Melalui wasilahnya adalah Mbak Wiwi. Amin, Oke. ya Rabbal Mungkin juga Alamin. saya ingatkan sekali lagi kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan Armina Reka Perdana Mbak Wiwi ya. Iya. Di layar kaca Anda ada nomor teleponnya dan juga alamatnya Mbak Wiwi ya. Iya. Mungkin juga untuk nanya-nanya dulu atau Iya. mungkin langsung komunikasi dengan Mbak Wiwi, mangga silahkan dibuka ya. Iya, betul. Teleponnya dibuka 24 jam ya Mbak Wiwi ya. Siap. Oke. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi leader PT Armina Reka Perdana, silahkan hubungi di bawah ini. Semoga Bapak Ibu semua niat umrohnya bisa tercapai dan juga bisa menjadi saya mendampingi jamaah yang berada di seluruh Nusantara dan bisa berangkat umroh berkali-kali. Terima kasih. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih. Sehat selalu ya, semangat ya. Oke pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Mbak Wiwi, leader dari Tour Travel Armina Reka Perdana. Bagi pemirsa yang ingin bergabung, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Pemirsa, tetaplah berbuat baik sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.